Haleluya, puji Tuhan. Saya ingin melanjutkan pembahasan surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Pada kesempatan yang indah ini dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Kita mohon pimpinan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus, biarlah pemaparan penjelasan surat Paulus pada jemaat Efesus dari pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23 menjadi jelas bagi kami semua oleh karena pimpinan, kuasa, dan karya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan yang ayat 15 sampai dengan yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 bagian yang sangat berharga di dalam ayat 15 sampai dengan 23. Yang pertama, apa yang menjadi sebab Paulus mengucap syukur dan mendoakan jemaat di Efesus, atau saya bisa memberikan kesimpulan demikian. Kehidupan iman kita yang mengakar mendalam kepada Tuhan Yesus Kristus bisa menjadi sebab orang lain mengucap syukur karena melihat iman kita. Demikian juga ketika Paulus melihat iman orang-orang Efesus, Paulus mengucap syukur oleh karena iman yang dimiliki oleh orang-orang Efesus. Yang kedua, Paulus juga mengucap syukur oleh karena orang-orang Efesus mempunyai kasih terhadap orang-orang kudus, mempunyai kepedulian kasih, mempunyai perbuatan kasih, menyatakan kasih kepada orang-orang kudus. Hal ini yang membuat Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak tahukah engkau bahwa imanmu, kasihmu kepada Tuhan dan juga kasihmu kepada sesamamu, kepada orang-orang kudus, merupakan kekuatan yang bisa menyebabkan orang lain mengucap syukur, terutama orang-orang yang melayani engkau, hamba-hamba Tuhan yang melayani engkau akan mengucap syukur apabila melihat imanmu dan kasihmu. Bukan hanya itu saja, ketika Paulus melihat atau mendengar kehidupan iman dan kehidupan kasih orang-orang Efesus, Paulus bukan hanya mengucap syukur, tetapi Paulus selalu mengingat setiap orang percaya di Efesus di dalam doanya. Mengingat di dalam doanya, dan Paulus mendoakan mereka. Ini bagiannya kedua. Paulus mengucap syukur oleh karena kehidupan iman dan kasih orang-orang Efesus. Demikian juga orang-orang yang melayani saudara-saudara akan mengucap syukur ketika melihat kehidupan iman yang mantap, juga kehidupan kasih saudara yang dapat dipertanggungjawabkan kepada setiap orang dan kepada orang-orang kudus. Dan selanjutnya, orang-orang yang melayani engkau, hamba-hamba Tuhan, akan selalu dengan sukacita membawa namamu di dalam doa dan mendoakanmu tanpa jemu-jemu. Demikian juga yang dilakukan oleh Paulus kepada orang-orang di Efesus. Demikianlah isi doa Paulus kepada
Tuhan Yesus Kristus untuk orang-orang Efesus. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar. Paulus berdoa supaya orang-orang Efesus diberi hikmat, kemampuan untuk mengenal Allah, diberikan wahyu, yaitu penyataan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus berdoa supaya orang-orang Efesus sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mengenal Tuhan Yesus Kristus, ini doa yang pertama oleh Paulus untuk orang-orang Efesus. Dan mengapa Paulus begitu teguh mendoakan supaya orang-orang Efesus mengenal Tuhan Yesus Kristus, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Ketika seseorang mengenal Tuhan Yesus Kristus, ia mengerti pengharapan apa yang di dalam Kristus, yang ada di dalam Kristus, yang disediakan untuknya. Ia memahami kuat kuasa apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus, yang juga disediakan untuk kita. Ia mengerti siapakah Yesus Kristus. Ketika orang mengenal betul siapakah Yesus Kristus, ia memahami indahnya hidup di dalam Kristus, oleh karena ia mengerti pengharapan apa yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian di sini dikatakan juga supaya setiap orang-orang di Efesus menjadi mengenal kekuatan kuasanya yang hebat bagi kita. Nah, kalau kita betul-betul mengenal Yesus Kristus, maka bukan saja memotivasi semangat kita, antusias kita, keteguhan kita, kepedulian kita, kesungguhan kita, namun juga dikatakan kalau kita mengenal betul kekuatan kuasa yang ada padanya, maka membuat kita tidak lagi dihantui oleh kekhawatiran, ketakutan akan hal-hal yang kemungkinan menghalangi, merintangi, menghambat, atau mungkin berusaha untuk memojokkan kita. Karena apa? Kekuatan kuasanya yang dahsyat melampaui segala kesulitan, melampaui segala hambatan, melampaui segala rintangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Dan luar biasa, di sini juga dikatakan Yesus Kristus mempunyai kekuasaan yang mengatasi segala-galanya, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, jauh lebih tinggi dari segala penguasa, jauh lebih tinggi dari segala kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Kita bisa menyebut siapa dan apa yang kita anggap mempunyai kekuatan dan kekuasaan, tetapi semua yang dapat kita sebut, yang dapat atau yang bisa kita sebut, tidak ada satupun yang melampaui kekuatan, kekuasaan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Sebab kita menaruh harap penuh di dalam Kristus yang punya kekuasaan yang melampaui dari segala kekuasaan yang ada, yang kita kenali di dalam dunia. Bahkan kekuasaan yang dimiliki oleh siapapun dan apapun yang dapat kita sebut, tidak ada yang melampaui daripada kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Di sini katakan kekuasaan yang dimilikinya jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dari segala penguasa, dari segala kekuasaan, dari segala kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus sebelum ia menyampaikan pesan terakhir kepada muridnya, segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diserahkan kepadaku. Segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diserahkan kepadaku. Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus yang kita sembah, kita tinggikan, Yesus Kristus mempunyai kuasa, kekuasaannya melampaui segala-galanya, sebab Dia adalah Allah. Haleluya, puji Tuhan. Dan bagian yang ketiga, di sini adalah kita melihat dengan cermat, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Paulus memberikan penegasan kepada kita semua. Kita yang adalah bagian dari gereja, kita yang adalah anggota gereja, kita yang adalah pengurus gereja, kita yang adalah pemimpin-pemimpin utama di dalam gereja. Pada hari ini, pada saat ini diberikan satu penegasan dalam kebenaran firman Tuhan yang begitu indah ini. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kristus adalah kepala jemaat. Kristus adalah kepala gereja. Setiap sendi kehidupan gereja berada di bawah kekuasaan, kedaulatan, dan otoritas Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapapun dalam posisi apapun di dalam gereja harus menyadari benar bahwa ia berada di bawah otoritas, kuasa, kedaulatan Tuhan Yesus Kristus. Semua orang dalam posisi, kapasitas, dan kompetensi apapun di dalam kehidupan gereja, mereka semua harus tunduk, sujud, takluk di bawah keinginan, kehendak, kemauan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena dia diberikan kepada jemaat gerejanya sebagai kepala. Dan posisi ini tidak bisa diambil alih oleh siapapun. Dan siapapun tidak bisa merebut posisi Kristus dalam kehidupan gereja sebagai kepala. Hati-hati. Jangan sampai ada seorang pun di antara kita oleh karena merasa hebat, oleh karena merasa berhasil, oleh karena merasa sukses dalam kehidupan gereja, dalam pelayanan ke gereja, kemudian mengambil alih posisi Kristus, yang kemudian merasa segala sesuatu ada di tangan saya yang menentukan semuanya. Ingatlah, siapapun, apapun jabatannya, apapun posisinya dalam kehidupan gereja, setiap bagian gereja, segala yang ada di dalam kehidupan gereja, semua harus tunduk, takluk kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semuanya, dan segala sesuatu. Ini jelas kedaulatannya menguasai semua sendi kehidupan gereja. Kekuasaannya menguasai semua sendi gereja. Kehadirannya menguasai semua sendi dan sudut gereja. Menguasai semua anggota gereja. Menguasai setiap jemaatnya. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh selalu mengingatnya. Supaya tidak ada seorang pun yang mereposisi Kristus dalam kehidupan gereja dengan alasan apapun, dengan argumentasi apapun. Sebab di dalam kebenaran firman-Nya telah ditegaskan dengan setegas-tegasnya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah belajar. Apa yang dimungkinkan menyebabkan orang lain mengucap syukur atas hidup kita, yaitu kedalaman iman kita kepada Yesus Kristus, kasih kita kepada saudara-saudara seiman, kepada orang-orang kudus, dan kepada setiap orang. Dan apa yang membuat kita kemudian semakin mantap mengakar, menancapkan seluruh pengharapan kita di dalam Kristus, yaitu kalau kita mengenal Kristus, mengenal segala sesuatu yang disediakan oleh Kristus kepada kita, orang yang percaya kepadanya. Kalau kita mengenal kekuatan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang mengatasi segala-galanya. Oleh karena itu, di dalam Kristus, oleh setiap orang yang hidup di dalamnya, ia bukan saja semakin bersemangat dan antusias melaksanakan tugas kehidupan dari hari ke hari, namun memiliki kebanggaan, kepastian harapan masa depan, dan juga mampu mengatasi segala kesulitan di dalam kehidupannya. Karena apa? Tidak ada satupun kesulitan di dalam hidupnya yang tidak dapat diatasi jikalau kuat kuasa Kristus bekerja di dalam diri kita. Dan yang ketiga, setiap sendi kehidupan gereja, setiap orang percaya, setiap anggota gereja, setiap pengurus gereja, bahkan pemimpin utama gereja harus mengerti Kristus Yesus kepala gereja yang menguasai segala yang ada di dalam gereja, yang memenuhi segala yang ada di dalam gereja, yang hadir dalam setiap sendi kehidupan gereja, sehingga kedaulatan, otoritas, wibawa, kekuasaan, dan ketetapan Kristus harus menguasai, meliputi, menjiwai, mengelola, mengatur, memimpin seluruh roda kehidupan bergereja.
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus Tuhan, yang pada hari ini telah mencelikkan mata hati kami, sehingga kami tahu bagaimana kehidupan bergereja harus dijalankan di bawah kuasa, otoritas, kepemimpinan, dan kedaulatan atas kami. Dan bagaimana supaya kami menjalani kehidupan iman kami di dalam Engkau. Bagaimana kami menyatakan kasih kami dan perbuatan kasih kami kepada orang-orang kudus. Dan bagaimana kami mengenali Engkau, Allah yang berkuasa perkasa, yang kekuasaannya meliputi segala-galanya, yang ada bahkan melampaui jauh lebih tinggi dari segala yang ada yang dapat kami sebutkan. Puji Tuhan, haleluya. Biar hari ini Engkau memberkati setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah mereka semakin mantap dan mengerti bagaimana mereka menjadi bagian dalam kehidupan gereja harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Anda telah menonton video Bincang Bestari di YouTube channel Baptis Indonesia. Pastikan Anda klik subscribe dan klik lonceng untuk menonton video kami selanjutnya.